Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Arisfariza dengan NIM 120160022, Prodi Matematika Angkatan tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan dua soal yang telah diberikan sebelumnya dalam tahap proses seleksi asisten tutorial kimia dasar tahun ajaran 2021-2022. Berikut penjelasannya. Nah, untuk soal nomor 1 sendiri merupakan contoh soal yang membahas mengenai stoikiometri. Jadi, stoikiometri adalah ilmu yang mempelajari dan menghitung hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam reaksi kimia. Dalam stoikiometri sendiri terdapat beberapa hukum-hukum dasar ilmu kimia, yaitu ada hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, dan hukum perbandingan berganda. Pada soal nomor 1 yaitu, untuk mengangkat sidik jari dari TKP, larutan perak nitrat disemprotkan pada permukaan untuk bereaksi dengan natrium klorida yang ditinggalkan oleh keringat. Berapa molaritas larutan perak nitrat jika 45 ml larutan tersebut bereaksi dengan natrium klorida berlebih untuk menghasilkan 0,148 gram endapan perak klorida? Sebelum menjawab soal ini, saya terlebih dahulu menjabarkan apa yang telah diketahui dalam soal, yaitu di soal diketahui bahwa massa dari perak klorida atau AgCl yaitu sebesar 0,148 gram. Lalu Mr dari AgCl yaitu sebesar 143,5 gram per mol. Nah, ini diperoleh dari Ar dari Ag sendiri yaitu 108 gram per mol dan Ar dari Cl yaitu 35,5 gram per mol. Sehingga jika dijumlahkan diperoleh Mr dari AgCl yaitu sebesar 143,5 gram per mol. Lalu di soal juga diketahui bahwa volume dari perak nitrat yaitu sebesar 45 ml atau setara dengan 0,045 liter. Yang ditanya di soal, berapa molaritas dari larutan perak tersebut atau molaritas dari AgNO3. Sebelum mencari molaritas dari AgNO3 sendiri, kita harus mengetahui terlebih dahulu reaksi apa yang terjadi antara AgNO3 dan NaCl. Untuk memudahkan mencari hasil reaksinya, saya terlebih dahulu menjabarkan atau mengionisasikan antara AgNO3 dan NaCl. Untuk AgNO3 sendiri jika diionisasikan akan menghasilkan Ag+ dan NO3-. Lalu untuk NaCl akan menghasilkan Na+ dan Cl-. Nah, keduanya ini akan saling bertukar pasangan, yang positif dengan yang negatif dan yang negatif dengan positif, sehingga hasil reaksinya menjadi seperti ini. AgNO3 direaksikan dengan NaCl akan menghasilkan AgCl dan NaNO3. Nah, karena kita sudah mengetahui hasil reaksinya, karena di soal ini kita hanya mengetahui massa AgCl dan Mr AgCl, maka terlebih dahulu kita mencari mol dari AgCl, yaitu menggunakan rumus massa dibagi Mr. Nah, diketahui bahwa massa dari AgCl yaitu sebesar 0,148 gram. Dan Mr dari AgCl sendiri yaitu 143,5 gram per mol. Sehingga diperoleh mol dari AgCl yaitu sebesar 0,00103 mol. Lalu, untuk mencari mol dari AgNO3 sendiri, kita dapat menggunakan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Karena di sini koefisien antara AgNO3 sama dengan AgCl, maka dapat disimpulkan bahwa mol AgCl sama dengan mol AgNO3, yaitu sebesar 0,00103 mol. Nah, setelah mendapatkan mol dari AgNO3, baru kita bisa dapat mencari berapa molaritas dari AgNO3 sendiri, yaitu menggunakan rumus mol AgNO3 dibagi dengan volume AgNO3, yaitu 0,00103 mol dibagi dengan volume dari AgNO3 tadi sebesar 0,045 liter, sehingga diperoleh molaritas dari AgNO3 yaitu sebesar 0,0229 molar. Selanjutnya, untuk soal nomor 2 merupakan contoh soal yang membahas mengenai hibridisasi molekul. Hibridisasi merupakan pencampuran orbital-orbital atom yang membentuk orbital baru
dengan tingkat energi di antara orbital-orbital yang dicampurkan. Nah, hasil pencampuran tersebut yang dinamakan dengan orbital hibrida dengan tujuan agar mencapai suatu keadaan yang stabil. Untuk soalnya, gunakan diagram orbital untuk menunjukkan bagaimana proses penggabungan orbital atom pusat untuk membentuk orbital hibrida pada senyawa bromin pentafluorida atau BrF5. Pembahasannya, kita tahu bahwa Br mempunyai nomor atom 35, sehingga konfigurasi elektronnya menjadi seperti ini. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Atau lebih singkatnya AR, 3d10, 4s2, 4p5. Nah, dari konfigurasi elektron tadi, kita tahu bahwa Br sendiri memiliki elektron valensi sebanyak 7 yang diperoleh dari 4s2 dan 4p5. Untuk orbital S sendiri memiliki 1 orbital dan untuk P memiliki 3 orbital. Karena S memiliki 2 elektron maka terisi penuh, sedangkan P hanya memiliki 5 elektron, maka P memiliki 1 elektron yang tidak berpasangan. Nah, dari sini tadi dapat dilihat bahwa Br hanya memiliki 1 elektron yang tidak berpasangan, sedangkan Br harus menyediakan 5 elektron tidak berpasangan agar dapat berikatan dengan F. Karena hal tersebut, Br harus mengalami hibridisasi atau promosi elektron, sehingga bentuknya yang awalnya seperti ini, yang hanya memiliki 1 elektron tidak berpasangan, setelah mengalami promosi berubah menjadi memiliki 5 elektron tidak berpasangan. Jadi dari atom P ini berpindah ke D, sehingga nanti 5 atom F akan masuk ke masing-masing yang tidak berpasangan. Nah, nanti bentuknya setelah mengalami hibridasi akan seperti ini. Jadi 5 atom F tadi yang saya gambarkan menjadi warna merah. Jadi masing-masing masuk ke elektron yang tidak berpasangan dari sini sebelumnya. Sehingga bentuk orbitalnya menjadi sp3d2. Sedangkan bentuk geometrinya karena memiliki 5 pasangan elektron ikatan dan memiliki 1 pasangan elektron bebas, bentuk geometrinya yaitu segi 4 piramida. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.